Sebuah rumah yang berada di kawasan Ciampea, Bogor, dulunya merupakan persawahan yang cukup luas, di mana tempat ini pertama kali dibangun pada tahun 1974, yang ditempati salah satu keluarga besar yang merupakan pemilik asli dari kawasan tempat ini. Dulunya sih sawah, cuma dibikin rumah tahun 74-an. Tepat di samping rumah ini terdapat sebuah sungai yang cukup besar, di mana sungai ini sering dimanfaatkan oleh warga sekitar. Meskipun dimanfaatkan, ternyata sungai ini pun sering terdapat hal-hal ganjil yang dirasakan oleh warga yang berkegiatan di area tersebut. Tempat ini dulu ya sebelum ditinggal ini kan tadinya ini pangkalan batu sama pasir. Itu tahun 73. Rumah ini pernah mengalami kosong selama 6 tahun, yaitu sejak awal tahun 2000-an hingga tahun 2006. Hal tersebut dikarenakan pemilik rumah meninggal dan tidak ada keluarga lain yang bersedia untuk menempati tempat ini. Tahun 2000-an lah ditinggal. Kosong 2006-2007. Hingga akhirnya pada tahun 2006 rumah ini hendak dibeli oleh seorang ketua dari sebuah perkumpulan yang cukup besar, di mana memiliki cukup banyak pengikut yang tersebar di kawasan Jawa Barat dan juga daerah Banten. 2006-2007 itu sama Padepokan itu, ngakunya sih Pak Haji 14 tahunan. 14 tahun lamanya perkumpulan ini berada di kawasan tersebut, membuat warga di sekitar rumah itu akhirnya beranggapan bahwa perkumpulan tersebut merupakan sebuah perkumpulan sesat, hingga akhirnya merasa risih dan melakukan pengusiran kepada mereka. Namun ternyata banyak kejadian mistis yang dialami beberapa warga yang memang berusaha untuk mengusir perkumpulan tersebut dari kawasan Ciampea. Katanya sih dia berkedok di kebudayaan. Setelah kita tahu ternyata di sini tuh aliran sesat. Entah apa yang terjadi, nyatanya salah satu pemilik tanah yang mencoba untuk mengusir perkumpulan ini dari tanahnya pun mengalami sakit selama 1 bulan, di mana ia tidak dapat bangun dari tempat tidurnya setelah dirinya mencoba meminum air yang memang sudah disuguhkan ketika mereka datang ke rumah tersebut guna mengusir perkumpulan ini. Udah diperingatkan sama warga sini kalau dikasih minum jangan diminum gitu kan. Kalau misalnya nggak percaya diminum sama dia 3-3-nya. Ya pulang langsung ambruk. Hingga akhirnya di tahun 2020 perkumpulan tersebut akhirnya meninggalkan area Ciampea tersebut. Namun setelah ditinggalkan ternyata terjadi banyak gangguan yang dialami oleh para warga yang tinggal di dekat area rumah ini. Yang saya merasakan diri saya gitu ya. Jadi banyak yang keanehan di sini. Mistisnya kuat gitu. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap apa yang menyebabkan gangguan yang masih begitu banyak di rumah ini yang sudah ditinggalkan mereka? Ini dia tempatnya. Nah, aku tuh mau tahu memang setelah adanya aliran sesat. Entah apa yang dirasakan Nanda seolah dirinya sedang menghalau suatu sosok sehingga tiba-tiba saja menahan kami untuk maju. Duh. Ada sosok hewan. Hah? Bentuknya kayak macan ya. Tiba-tiba tadi dia menghadang kita untuk masuk ke dalam. Kananda, aduh, Kananda, hati-hati. Nanda mencoba mengejar sosok menyerupai macan yang memang menghadang kami dan berusaha untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Sosok ini siapa Kananda? Dia ini adalah salah satu penjaga ketika tempat ini masih aktif, masih digunakan untuk berbagai hal seperti ritual dan lain-lain. Dia menetap di sini. Dia tinggal di sebuah benda di sini tadinya. Wow. Jadi mundur. Jadi makhluk ini tidak suka kedatangan kita. Mulai di awal dia sudah kayak memantau kita, Fas ya. Sampai saat ini dia masih dengan posisi hewannya, dengan giginya udah kayak mau menggigit kita gitu, Fas ya. Seperti ingin menerkam. Ya. Dia bilang, kamu lebih baik pulang katanya. Dibandingkan
kita akan mengalami suatu yang musibah deh. Pintu gerbang emang ada yang jagain. Patung kayak model patung macan kayak gitu. Oke, tapi tadi kan sempat Kananda bilang kalau dia tidak suka dengan kedatangan kita. Iya. Itu tuh kenapa emangnya Kananda? Jadi dia sudah ada dendam pas ya pada saat ini dihancurkan tempat ini. Nah, dendamnya dia itu sampai saat ini masih ada. Oke. Makhluk ini masih menempati juga di lahan ini pas ya. Oke. Berarti makhluk ini ada hubungannya dengan aliran sesat yang sempat terjadi di bangunan ini Kananda? Kalau yang saya lihat iya. Kenapa bisa saya bilang iya? Hawanya itu lebih ke untuk penjagaan atau bisa kita katakan suatu ilmu kekebalan. Nah, dia diminta untuk tetap menjaga di sini Pak Sel, supaya tempat ini menjadi hawa yang panas. Jadi hawanya itu tidak enak kalau di lokasi ini Pak Sel. Oke, terus kenapa sosok ini masih ada di tempat ini Kananda? Sedangkan seperti yang kita lihat, bangunan di tempat ini tuh sudah hancur. Diminta Diminta ya oleh si pemiliknya. Diam kamu. Terus apakah sosok ini juga kerap mengganggu Kananda? Dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu untuk penduduk-penduduk sini, tidak mengganggu, melainkan hanya membuat hawa ini kayak panas saja Pak ya. Hai. Jangan macam-macam. Adanya sosok macan di tempat ini memang sebagai penjaga, namun ketika tempat ini sudah tidak aktif, ternyata sosok ini menjadi salah satu faktor ketidaknyamanan di area rumah ini. Hai, ayo sini. Ayo Gudi, bantu. Pindahkan dulu ya. Dibantu dengan Rudi, Nanda memutuskan untuk memindahkan sosok macan tersebut agar tidak terus-terusan memberikan aura yang buruk untuk lingkungan area rumah ini. Sosok ini Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Kananda! Ayo. Sini kamu. Dia hilang. Kananda! Dia hilang. Aduh, Kananda, hati-hati Kananda. Saya lihat ini tadi sempat ada bentrokan keras di antara Den dengan makhluk itu, dan tadi sempat Den tubuhnya mulai kosong, hampir kerasukan, tapi Den berusaha melawan. Hati-hati Kananda, hati-hati. Pemirsa, masih terjadi komunikasi di antara Kaden dengan sosok tersebut. Tadi barusan sosok itu kayak semacam teriak, dia kayak apa ya, mengeluarkan Suara keras ya. suara, bukan suara tapi kayak semacam gelombang gitu, dan bikin kepala saya agak sakit. Kenapa Kananda? Sana aja. Sana aja. Dia lari ke arah pohon bambu sana. Sana. Yang ada di sana. Aduh, hati-hati Kananda. Entah apa yang terjadi, Nanda tiba-tiba saja berlari ke suatu tempat seperti sedang mengejar sosok lain di area ini. Namun, Nanda mengalami jatuh berkali-kali seperti sedang mendapatkan serangan dari suatu sosok di tempat ini. Ada sesuatu di sini. Awas, hati-hati.
Aduh. Jangan dipaksakan. Den mundur dulu. Ayo lawan. Aduh, Kananda. Awas, Ayo awas, lawan, awas, Gudi. awas. Ayo bantu. Dan pemirsa, aku nggak tahu ada sosok apa di sini. Cuma Kananda tiba-tiba lari ke arah sini. Emang ada sosok apa? Tadi, aduh, awas Kananda. Tiba-tiba ada sosok seperti hitam, sosok hitam, tapi bentuknya bulunya lebat, tapi pendeknya segini. Tidak tinggi. Tidak tinggi, matanya nyala merah. Dia tiba-tiba menyerang karena kita ini masuk kawasan yang penuh dengan rahasia yang harus mereka jaga. Dan emang di belakang Gudi itu ada suatu banyak makhluk gaib yang Berbentuk apa mereka? macam-macam. Mereka ini dari tempat yang jauh. Mereka seperti ada di dalam sebuah kandang yang besar. Jumlah mereka ada ratusan di sini. Iya. Jadi banyak sekali makhluk di sini. Awas. Kenapa Kananda? Awas. Aduh. Awas. Kenapa kalian? Hah? Diam. Jadi gini. Aduh, hati-hati Kananda. Dan Ananda tiba-tiba saja mendapatkan serangan gaib hingga membuatnya terjatuh dan mengalami luka robek yang cukup parah di bagian tangannya. Kayak suasananya pada saat itu jujur chaos banget, dan di situ aku benar-benar udah kayak nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus ngapain, udah bener-bener panik juga karena emang tiba-tiba tuh tangan Kaden tuh ada luka gitu yang cukup serius menurut aku, dan aku ditambah rasa takut, rasa bingung mau ngapain, jadi kayak udah bener-bener combo sih di tempat ini menurut aku. Kak Rudi, ke sana dulu yuk Kak Rudi. Aduh, sakit. Melihat luka yang dialami Dan Ananda cukup serius, kami pun memutuskan untuk membawa Dan Ananda menuju klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Penelusuran pun seketika kami hentikan terlebih dahulu. Setelah Nanda mendapatkan perawatan dari klinik pun kami mencoba kembali ke lokasi penelusuran untuk bertemu Fasya dan juga Rudi yang masih berada di sana menunggu kabar dari keadaan Nanda. Kayak pemirsa, barusan terjadi sebuah insiden yang dialami oleh Kaden ya, Kak Rudi, dan sepertinya memungkinkan kita untuk penelusuran berdua. Tapi gimana kalau menurut Kak Rudi? Karena jujur aku nggak yakin sih kalau memang kita ngelanjutin berdua. Kayak dari tadi aja tuh pas kita baru masuk sudah ada serangan-serangan, bahkan dari sosok pertama yang kita temuin aja tuh udah emang ada serangan gitu. Menurut Kak Rudi gimana? Tempat ini banyak sekali makhluk halus yang jahat yang tiba-tiba menyerang dengan ganas gitu kan. Dan kalau misalnya saya sendiri kayaknya saya akan kerepotan. Saya butuh Den. Ya udah kalau gitu Kak Rudi, kita samperin aja Kaden, emang karena lagi ditangani juga sama tim. Kita juga make sure kalau Kaden bisa lanjut atau enggak. Nanda, Siap. gimana Kak Nanda keadaan tangannya? Aduh, Dijahit tuh. Tadi udah dijahit. udah dijahit ya? Dibawa. Bisa nggak kira-kira kalau ngelanjutin penelusuran? Bisa. Soalnya kata Kak Rudi sih kalau memang kita penelusuran berdua sepertinya akan agak repot ya Kak Rudi, karena dari awal aja kan gangguannya udah banyak ya Kaden. Tapi serius tangannya nggak apa-apa. Tapi Bang Den yakin masih bisa? Iya yakin mau lanjut. Kita jalan. Aman, aman. Ya udah, yuk Kaden. Bangkunya tolong. Oke, cuma mungkin aku nyambung dari insiden yang barusan terjadi ya Kananda. Siap. Itu barusan tuh memang ada apa sih Kananda? Jadi gini Fasya, pas di awal itu kita sudah mendapatkan pesan bahwa kita akan ada musibah pas di awal yang kita menemukan macan, sosok hewan itu. Habis itu sosok hewan itu kita pindahkan ya Gudi ya, Iya. ke salah satu alam, masih bukan alam lain, ke Tempat lain. tempat lain. Setelah itu di situ saya menemukan sosok juga, sosok yang lainnya di situ emang banyak banget Fasya. Sosok yang lainnya itu bahkan yang dibilang jin yang dibuang di sini sangat banyak sekali.
Habis itu saya mencoba untuk melawan dia, ya kena insiden lah. Kita harus jaga-jaga banget, harus Iya. hati-hati banget. Dan Tim begitu juga, tim. ya, tim juga harus berhati-hati ya, Iya, betul jangan banget. sampai ada insiden. Soalnya emang mesti hati-hati banget sih, soalnya kita udah dikasih Peringatan ya. peringatan banget. Udah kita lanjut ya, kan Anda, Kak Rudi. Merasa aman dengan keadaan Nanda, kami pun melanjutkan penelusuran demi menguak apa saja misteri yang ada di tempat ini. Kenapa Kak Rudi? Saya bisa merasakan energi, residu dari masa lalu. Residu energi dari masa lalu. Ada banyak sekali orang di sekitar sini. Mereka ramai sekali. Mereka datang dari mana-mana, dari sana, dari sana. Mereka datang ke sini dengan banyak tujuan. Ada yang silaturahmi, ada yang berkumpul, ada juga kenduri, ada seperti acara, pesta kebudayaan, ada juga pengobatan. Saya lihat di sini ada orang yang lagi meriang. Dia datang dan jalan ke sini. Ada orang-orang yang sakit juga, yang lainnya, yang sakit lain, itu mereka datang dan masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Iya, jadi dulu orang-orang itu datang, mereka masuk ke sana itu sembari membungkuk. Selaras dengan apa yang dikatakan Rudi, Bu Aca yang memang merupakan salah satu pemilik lahan pun pernah melihat warga yang datang harus melewati pintu samping dari rumah ini. Ya, jadi pengikutnya itu kalau datang itu harus lewat samping situ. Nah, dari sini baru nih dia ini apa? Jongkok. Nanti sungkem ke si eyangnya sama ke ibu ratunya di sini. Dan di sini ada ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain selain pimpinan di sini. Satu ruangan. Iya. Tapi Kak Rudi tadi sempat mention soal seperti ada pesta kebudayaan di tempat ini ya. Tuh, itu kalau yang Kak Rudi dapat itu mereka selain itu apakah ada hal-hal yang bisa dibilang mencurigakan yang mereka lakukan di tempat ini? Mencurigakan. Kalau yang saya lihat waktu itu memang di sini tuh rasanya banyak sekali orang yang datang. Mereka juga dengan berbagai maksud. Mereka ada yang pengobatan juga ada. Pengobatan Dan mereka, ada ya? Iya, dan mereka masuk dari sebelah sana. Sebentar, apa ini? Ada suatu benda, dia bagus, warna coklat, emas, dan hijau. Kereta kencana. Saya lihat kereta kencana di sini. Kereta kencana? Betul. Bagus seperti di keraton-keraton gitu. Untuk apa itu Kak Rudi? Jadi kereta kencana itu adalah simbol Nyai Pantai Selatan. Jadi makanya dia ada apa ya bahasanya pusatnya itu ke Kanjeng Pantai Ada Selatan. kaitannya. Ada kaitannya. Nah, makanya di sini yang Rudi lihat adalah suatu kereta kencana pada saat itu. Ini masih ada ya Rudi ya. Jadi bentuknya kayak ada emas dan hijau. Perpaduan warna emas, dan hijau, dan coklat. Ya. Adanya kereta kencana di bagian depan dari rumah ini seolah-olah menggambarkan bahwa perkumpulan ini merupakan sebuah perkumpulan yang cukup kuat. Namun apakah benar perkumpulan ini merupakan perkumpulan sesat sama seperti apa yang dikatakan warga selama ini? Atau ternyata ada kesalahpahaman yang diterima warga selama ini? Menatap kita dengan bengis. Nama saya Nyi Kunir.
saya Nyi Kunir. Memang benar adanya perkumpulan ini memiliki suatu misteri yang aneh, di mana setiap warga yang datang ke area rumah ini harus mengalami pengecekan yang luar biasa ketat, dan juga setiap akhir bulan Desember selalu mengadakan pesta yang sangat meriah. Kalau ada acara juga memang dia selalu, Pak RT tanggal sekian saya mau ada acara. Karena acaranya itu di bulan Desember itu menggali budaya. Contohnya semacam wayang golek, degung, pencaksilat. Jadi makanya dia ada apa ya bahasanya pusatnya itu ke Kanjeng Pantai Ada Selatan. kaitannya. Ada kaitannya. Nah, makanya di sini yang gue dilihat adalah suatu kereta kencana pada saat itu. Ini masih ada ya Budi ya. Jadi bentuknya kayak ada emas dan hijau. Perpaduan warna emas, Emas dan hijau, hijau. dan coklat. Ya. Di sini ya. Tapi selain saya lihat kereta kencana, ada juga saya lihat singgasana. Singgah sana. Singgasana Di ruangan sebelah mana Kak Rudi? di sekitar sini. Pokoknya di sekitar sini ada. Di sekitar sini. Singgasana itu dipindah-pindah, Mas. Jadi kadang misalnya kadang di sini, kemudian suatu hari dipindahkan ke sini. Yang jelas ada di sekitar sini. Oh, kalau yang Kak Rudi tangkap ya, itu untuk apa? Apakah lagi-lagi untuk sebuah simbol saja atau memang digunakan oleh satu orang, Kak Rudi? Singgasana ini adalah simbol kebesaran, simbol kekuasaan, keagungan. Nah, yang saya tangkap mungkin ini ada hubungannya dengan si pemimpin itu. Mungkin itu melambangkan dia itu bukan orang biasa. Adanya singgasana di area depan tempat ini pernah dilihat oleh Bu Aca sebagai pemilik tanah yang pernah mengusir perkumpulan tersebut dari tanahnya. Di ruang tamu sini nih depan ada beberapa kursi kerajaan, terus kereta lengkap dengan payung-payungnya dan baju-baju kerajaan. Oke, balik lagi ke tujuan awal kita ke sini. Dari Kak Rudi dan Kananda, apakah bertemu dengan satu sosok atau melihat satu sosok di ruangan ini atau di bangunan ini sendiri? Karena kan memang kita sudah masuk ke area bangunannya ya. Ya. Kalau untuk satu sosok di sini belum ada, Mas ya. Tapi saya mendapatkan suatu sinyal bahwa makhluknya itu ada di belakang sini, Mas ya. Di belakang bangunan ini. Oh, ada sosok di belakang Iya. bangunan ini. Pelan-pelan Kananda, pelan-pelan. Aduh. Tiba-tiba di ruangan ini tuh baunya beda ya? Ya, betul banget. Aku kayak nyium suatu bau, bukan bau yang tidak sedap ya, cuma aku mencium ada suatu bau, aku nggak tahu itu aroma apa. Ya, mungkin Gudi bisa bantu komunikasi dengan sosok yang ada di sini. Ada memang sosok di sini, tapi belum kelihatan jelas. Dia belum datang jelas. Assalamualaikum. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam ruangan. Tiba-tiba ada sosok yang mendekat ke kita. Ini sosoknya cantik, perempuan, berpenampilan seperti sinden. Dia gesturnya seperti ini. Sambil menembangkan sesuatu kayak nyanyian-nyanyian kayak gitu, Mas ya. Gerakannya lemah lembut. Dia tersenyum, tapi senyumannya ini senyuman aneh. Aneh gimana maksudnya Kak Rudi? Senyumnya ini seperti senyum yang kadang terlihat seperti senyum ramah, tapi terkadang seperti senyum yang bersedih. Kadang senyumnya seperti senyum orang menahan tangis. Salah. Sekarang sosoknya lagi ada di mana dan lagi ngapain Kak Rudi? Di samping saya, di samping kiri saya persis. Oh.
siapa saya bicara. Dia cuma tersenyum, tapi dia mau menyampaikan sesuatu. Apa itu? Waktu itu ada sebuah acara kebudayaan dan dia waktu itu akan tampil di sini. Tapi sebelum tampil dia dikasih minum sama seorang seperti petinggi di sini. Habis dikasih minum, dia kemudian badannya terasa lemas dan akhirnya dia meninggal. Memang, beberapa tahun lalu sempat ada seorang sinden yang tewas di area sekitar tempat ini ketika sebuah kegiatan kebudayaan yang memang dilakukan setiap tahunnya berlangsung. Ada acara padepokan, pas lagi nyanyi, bukan nyanyi ya, baru naik panggung nggak lama nyanyi, meninggal. Bahkan sinden tersebut sering pula dilihat oleh warga yang memang lewat di sekitar area rumah. Ada waktu itu ada pengendara motor lewat dan ngelihat ada perempuan duduk di tepi jembatan itu pas mau maghrib ya. Mungkin boleh ditanya lebih dalam lagi Kak Rudi ke sosok ini. Dari mana dia bisa tahu tempat ini? Terus kenapa dia bisa tampil di tempat ini Kak Rudi? Memang dia dipanggil kah atau... Dia datang ke sini karena dipanggil. Dipanggil oleh mungkin petinggi di tempat ini ya? Iya, pokoknya koordinator acara itu. Oh, oke. Terus, maaf, tapi apakah sosok ini mengetahui sebelumnya ini tempat apa? Lalu apakah tahu soal aliran sesat yang ada di tempat ini? Dia bilang dia cuma datang ke sini karena undangan. Ya terus, boleh ditanya lagi Kak Rudi. Maaf, tapi apakah kematian dia hal yang disengaja di tempat ini? Dan apa maksud tujuan mungkin petinggi tersebut memberikan cairan itu kepada sosok ini? Dia nggak tahu, Pak. Pas dia nggak tahu. Dia bilang. Dulu dia bilang tempat ini tuh dilapisi karpet merah. Ruangan ini? Iya. Atau seluruhnya? Di sekitar sini ini dilapisi karpet katanya. Ada karpet merah di sini. Kemudian ada beberapa dekorasi juga. Dan ada beberapa pajangan-pajangan yang bagi orang awam mungkin terkesan aneh. Pajangan seperti apa emangnya Kak Rudi? Ada pajangan-pajangan seperti tulisan-tulisan, aksara-aksara. Ada juga seperti foto-foto. Ada juga kayak semacam senjata tajam dan lain-lain. Pokoknya banyak foto-foto deh, kayak foto gitu kan di sini tuh. Kalau di dalam rumah ini kebanyakan kayak wapak gitu. Oke. Kak Rudi mungkin boleh ditanya ke sosok ini, balik lagi ke misi awal kita. Awas, kenapa Kak Rudi? Entah apa yang terjadi, seolah-olah terdapat sosok yang memang menyerang Rudi. Nanda pun mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Jadi tiba-tiba tadi ada sosok nenek-nenek, rambutnya panjang acak-acakan warna putih, hidungnya mancungnya seperti Petruk. Dia
Rudi, bantu saya. kulitnya tua dan dia tiba-tiba menyerang sinden tadi itu. Iya, bantu saya. Menyerang sinden. Bantu saya. Nanda dan Rudi mencoba untuk menghadapi sosok nenek tersebut guna mencari tahu mengapa sosok ini menyerang sinden yang memang sedang kami ajak berkomunikasi. Kenapa kan Anda? Hati-hati kan Anda. Kenapa kan Anda? Nenek ini bilang dia tidak suka kali kita ngebahas soal sinden itu. Jadi sinden itu bisa kita bilang apa ya? Bukan tumbal ya. Tapi ada suatu keilmuan di tubuh sinden itu. Suatu keilmuan. Ya. Jadi suatu keilmuan yang dimiliki sama sinden itu, Mas ya. Nah, pada saat si pemimpinnya itu mengetahui soal hal itu, dikasihlah minumnya. Cairan itu ya. Dan dia tidak suka itu ketahuan sama penduduk sini. Kalau nenek-nenek yang sering saya lihat itu, dia sering berkeliaran ya di sini. Potongannya kayak nenek lampir gitu, bawa tongkat. Oke, tapi sebelumnya kan Anda keilmuan seperti apa memangnya? Mungkin boleh ditanya lebih dalam lagi. Saka. Jadi kayak suatu keilmuan yang bisa menjadikan pemikat atau pengasihan kayak gitu. Nah, itu ada dimiliki sama si Sinden itu. Nah, si nenek-nenek ini tidak suka kalian ngebahas itu. Dia diminta sama. Kan Anda? Hati-hati kan Anda. Dia hilang. Hati-hati belakang besi. Kok malah ada sosok lain? Hei, Melihat adanya sosok lain di tempat ini, Nanda mencoba mengejar sosok tersebut. Kan Anda? Hati-hati kan Anda. siapa? Aduh. Nanda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di pohon. Jadi pada saat kita mengepung si nenek itu, tiba-tiba nenek itu melayang dan menghilang. Dan saya mencoba untuk melihat lagi di mana posisi nenek itu, malah saya dipancing sama sosok yang ada di sini. Dan sosok wanita dengan menggunakan pakaian putih, tapi walaupun dengan menggunakan pakaian putih bukan sosok wanita yang biasa kita temui, Fasya. Terus? Yang muka, kalau ini adalah dia menggunakan kayak suatu mahkota. Mahkota kayak apa sih ya bahasanya ya? Bukan mahkota Tiara. juga. Apa? Tiara. Ya modelan kayak gitu. Hah? Dia bilang, dia dengan bengisnya dia bilang, katanya, kamu sudah macem-macem kamu di sini. Kamu sudah masuk macam-macam itulah, kamu sudah pengen mengetahui soal tempat ini lebih dalam. Kamu kalau ingin sampai mengetahui lebih dalam lagi, kamu akan kena musibah-musibah lainnya. Lagi-lagi sosok ini bilang kalau seperti mengancam kita akan kena musibah ya. Ya. Tapi kan Anda, Kak Rudi, yang aku masih belum dapat jawabannya itu adalah aku datang ke sini untuk mencari tahu selain tempat ini dulunya adalah tempat aliran sesat. Ya. Aku pun ingin mencari tahu sebenarnya sosok apa yang paling kuat dan paling mengganggu di tempat ini, sampai-sampai sempat ada orang yang tinggal di sini tuh nggak kuat gitu saking banyaknya gangguan. Ya, kalau untuk yang sosok yang kuat ya pasti ya, yang tadi kita temui itu semuanya kuat, termasuk kuat. Tapi kuatnya itu masih bisa kita handle, kita handle. Karena apa? Hawanya yang di sini itu selain kuat, ada segi negatif. Tapi saya masih belum tahu nih sosoknya itu, makhluknya itu ada di mana posisinya. Terus apakah dari tadi sosok yang kita temui itu adalah sosok yang mengganggu di tempat ini? Ya, Yang ini termasuk mengganggu. Karena jangankan orang yang tinggal di sini, kita aja lewat di sini dia langsung menyerang kita. Aku pribadi tuh ingin
tahu lebih dalam lagi Iya. soal tempat ini melalui sosok ini, tapi kira-kira bisa nggak kalau sosok ini kita ajak komunikasi? Bisa Pas ya. Saya bawa ke bawah dulu aja ya. Iya. Masih berada di atas pohon, Nanda mencoba membawa turun sosok ini agar dapat kami ajak berkomunikasi lebih dalam lagi. Diam, diam. Kita mau komunikasi sama kamu. Diam, diam. Oke. Kananda, Kak Rudi, sebenarnya sosok ini tuh siapa? Sosok ini adalah salah satu penjaga pusaka yang ketanam di sini, Pas ya. Jadi di bawah pohon ini ada, kalau yang saya tangkap ya, Hah? ada suatu pusaka atau benda yang ketanam di sini yang di sini ada suatu benda bentuknya kayak batu. Batu. Nah, inilah sosoknya. Sosoknya ini. Sosoknya si wanita ini. Nah, Oke. kenapa dia di sini? Dia menjaga batu itu. Oke, terus Kananda, berarti sosok ini pun mengetahui soal adanya aliran sesat di tempat ini. Sangat mengetahui Sangat sekali. mengetahui ya. Terus sosok ini juga seperti kata Kananda tadi, sosok ini adalah yang mengganggu orang yang pernah tinggal di tempat ini juga. Betul, Itu betul. tuh kenapa emangnya Kananda? Kenapa dia mengganggu? Jadi Tapi kan- gini, Pas ya. Hmm. Tempat yang sudah disalahgunakan Hah? pasti akan meninggalkan jejak-jejak entah makhluk goib yang ada di sini ataupun jejak-jejak hawanya. Nah, kenapa makhluk ini tetap mengganggu, Pas ya? Hah? Akhirnya kembali lagi, dulu itu ada perkumpulan yang menjalankan hal-hal negatif di tempat ini. Jadi seakan-akan nih makhluk ini, walaupun dia menjaga benda yang ada di sini, tapi dia suka mengganggu juga supaya nggak ada yang betah. Jadi ini kosong gitu aja, Pas ya. Jadi Dia memang sudah tinggal di sini sejak tempat ini masih aktif. Dia ini dulu di sini memang ada sebuah tempat seperti Tempat duduk ya? area tempat duduk. ya, Siapa nama kamu? Dia cekikikan waktu saya tanya, dia seperti ini. Matanya melotot, menatap kita dengan bengis. Nama saya Nyi Kunir. Dia bilang, nama dia Nyai Kunir. Dan yang aku lihat sendiri ya, kayak entah kenapa di ruangan ini tuh memiliki 4 pilar ya. yang masing-masingnya itu kayak ada kayu gitu di dalamnya. Ini tuh dulunya tempat apa ya? Selain yang ada pusaka itu, apakah tempat ini memang dipergunakan untuk sesuatu Jadi atau gini, Pas ya. Tempat itu adalah sebagai tempat duduk di awal. Nah, tempat duduk awal. Jadi kalau kumpul tamu yang datang itu duduknya di situ dulu, Pas ya. Sebelum masuk ke dalam. Kenapa pusaka itu ada di situ, tengah-tengah itu? Supaya tamu ini mau untuk ikut gabung dengan kumpulan-kumpulan yang dianggap sesat ini, Pas ya. Oh, berarti seperti bisa aku bilang pemikat juga ya kanan? Ya, betul. Sini. Sini, kamu komunikasi lagi. Oke. Terus Kananda, tadi juga sempat kita bertemu dengan sosok nenek-nenek. Iya. Itu tuh sebenarnya sosok itu tuh siapa? Apakah sosok ini mengetahui soal sosok nenek-nenek itu? Dia tidak apa ya, Pas ya. Dia tidak mau ngasih tahu soal sosok nenek-nenek itu. Dia bilang saya itu di bawahnya dia. Tapi dia yang anehnya dia menunjuk ke sana, dia bilang, "Kamu silakan ke sana. Kamu akan menemukan sesuatu di sana." Sosok wanita yang ternyata penunggu pusaka ini mengarahkan kami menuju tempat lain di rumah yang memiliki aura yang cukup besar. Apakah tempat ini merupakan pusat pemujaan bagi para kumpulan tersebut? Atau
Tempat ini merupakan tempat di mana sosok terkuat di area ini berada. Tapi aman semua ini Kak Rudi, nggak kenapa-napa kan? Aman. Aman Mbak Nur. Sudah dibantu Mbah juga. Perlahan tapi pasti misteri yang ada di rumah yang pernah dijadikan sebuah perkumpulan yang dianggap sesat ini ternyata memakan beberapa korban yang tewas. Baik itu sebelum acara maupun setelah acara kesenian yang memang sering diadakan di tempat ini. Jam 11 siang dia tuh kayak masuk angin ya. Dibawa ke rumah sakit, pulang lagi kan ke sini dia. Jam 11-nya meninggal di sini. Ini ketuanya di sini ada nengok juga enggak gitu. Dia menunjuk ke sana, dia bilang, kamu silakan ke sana, kamu akan menemukan sesuatu di sana. Jadi dia bilang, di sana itu ada satu kolam yang dimana dulu itu banyak aktivitas hal-hal negatif. Mungkin kita bisa ke sana, kita bisa lebih tahu lagi, Fas ya. Kita sambil jalan aja. Ayo balik lagi sana. Kami pun mencoba mendekati lokasi yang telah ditunjukkan oleh sosok wanita yang telah kami temui. Ada Nah, nih. keramaian di sini. Nah ini. Oh ini tempat yang dimaksud Ya. oleh sosok itu? Ya. Jadi yang saya tangkap ini adalah kolam pemandian yang dimana tamu-tamu yang ingin suatu, bisa kita bilang suatu kekayaan, suatu hajatnya, dia diminta untuk mandi di sini. Dan yang fatalnya adalah itu mandinya itu digabung Pas ya, wanita dan laki-laki tanpa busana. Secara bersamaan? Betul banget. Bahkan yang mempunyai pasangan itu bisa di switch, apa bahasanya? Bertukar. Ya. Bertukar pasangan. Ya. Oke, tapi kalau yang Kananda dan Kak Rudi lihat di kolam ini sendiri itu ada sosok apa memangnya? Kalau untuk sosoknya tidak ada, Fas ya. Tapi saya mendapatkan residu yang dimana pada saat di sini mandi, yang di pada saat pengobatan ataupun penyembuhan, makhluk-makhluk yang menempel di tubuh itu yang tadi kita temukan di salah satu pohon itu, Fas ya. Udi mungkin bisa bantu juga flashback ya. Ya, saya juga bisa rasakan residu energi keramaian di masa Ya. itu. Ini ada orang lalu lalang dari sana. Itu mereka datang. Kemudian di sini ada beberapa orang kepercayaan dari pemimpin di sini. Mereka kayak semacam membuat pendaftaran. Kemudian ada yang jalan-jalan ke sekitar sini. Ada yang bersiap-siap untuk mandi. Ada orang yang baru selesai mandi, mereka jalan ke sini dengan kondisi basah-basah. Terus kemudian ada yang nangis ini saya lihat. Ada yang nangis? Ya, nangis. Di Kenapa? sini. Ini ada yang nangis, ibu-ibu. Dia waktu itu curhat sama seorang kaki tangan dari pemimpinnya yang lain gitu. Dia curhat tentang kehidupannya. Suaminya selingkuh. Dan dia minta supaya bagaimana rumah tangganya itu bisa utuh kembali. Dan dia kemudian seperti bersiap-siap akan menjalani beberapa ritual yang dipercaya bisa membalikan rumah tangganya seperti semula. Ada juga orang yang kena sakit santet di sini. Dia saat itu lemas, keadaannya kurus sekali. Kurus, dia dibawa ke dokter, tapi penyakitnya itu nggak ketahuan. Jadi dokter itu melihat nggak ada penyakit di tubuhnya, tapi dia badannya
terus merasa nggak enak dan akhirnya nafsu makannya berkurang dan dia kurus sekali. Dan dia datang ke tempat ini dengan harapan dia bisa disembuhkan penyakitnya. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di area ini, sering dianggap menjadi tempat pemujaan yang dilakukan para pengikut dari perkumpulan yang sempat berada di area ini. Bahkan area ini juga dianggap menjadi tempat yang cukup kuat aura mistisnya. Waktu kita ngusir Pasur itu, di situ itu kayak semacam tempat pesugihan gitu, ada tempat mandinya, apa sih barang-barang klinik gitu aja di situ itu. Ada juga yang datang, ini ada seorang perempuan cantik yang masih muda, umurnya sekitar 25 tahun. Perempuan ini seorang biduan dangdut. Dia datang ke sini, dia ingin membuka aura supaya pekerjaannya lancar, pekerjaannya banyak dan uangnya banyak. Jadi ada banyak sekali orang datang ke sini dengan berbagai macam maksud. Iya benar ya. Tunggu Gudi, pas ya. Hah? Ada satu sosok yang ayo sini datang dulu. Ada mau komunikasi. Hati-hati kan Anda. Assalamualaikum. Siapa? Jadi ini sosok sangat baik. Sosoknya ada baik. di dekat jembatan. Dia keundang sama kita datang dan dia membantu menjelaskan soal tempat ini pas ya. Laki-laki muda dengan pakaian-pakaian biasa, Tapi ini sosok bukannya meninggal, melainkan jin aja. Tapi dia sangat mengetahui soal tempat ini. Betul yang tadi dia sampaikan. Kita sampaikan soal itu dan bahkan dia bilang, kenapa banyak pengikut di sini? Jadi yang biasanya yang menjadi pengikut di sini adalah penduduk-penduduk yang ekonominya ke bawah. Oh, yang memang kesulitan dalam hal ekonomi ya. Nah, ada yang kesulitan ekonomi. Jadi kesulitan ekonomi macam-macam dan yang paling fatal ya adalah bahwa yang mengikuti ajaran sesat ini dosanya itu dihapuskan. Ining-iningnya seperti Iya. itu. Apalagi. Nah, dia bilang yang mandi sama-sama dengan laki-laki ataupun wanita yang tanpa busana itu bahkan bisa di switch pasangannya itu untuk penghapus dosa katanya. Adanya sosok laki-laki ini memang sering dilihat oleh warga di mana sosok ini berpenampilan layaknya warga biasa di area tempat ini. Cuma kebetulan saya lagi ada acara di bawah, ada sosok orang menyerupain warga. Dan setiap akhir tahun suka diadakan panggung kesenian ataupun apa Seperti pesta budaya. ya. Itu supaya dianggap penduduk-penduduk sini itu pada ini baik. Oh, perkumpulan yang positif. Iya. Oh, berarti itu hanya sebuah kedok ya. Tuh pas ya. Ada yang lempar batu. Pas ya. Ya. Kenapa kan Anda? Hati-hati kan Anda. Tetapi yang dilihat oleh Nanda tiba-tiba saja Nanda berlari menuju area lain dari rumah ini. Dan ini jahat. Sama tolong matikan lampu tim. Kita saka sika. Wah. Dan sekarang Ini sih. terjadi komunikasi kan Anda. Kan Anda. Aduh. Terjadi komunikasi antara Kananda dengan satu sosok di tempat ini yang kalau dari pernyataan Karudi adalah sosok yang sangat amat negatif. Kenapa Karudi? Kananda, aduh. Tim, tolong dong. Tim, tolong nyalakan lampu tim. Ada apa ini? Aduh, Kananda. Astagfirullah. Aduh, tim.
Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja salah satu tim kami mengalami gangguan goib sehingga menyerang Rudi. Akhirnya Rudi pun pingsan setelah mendapat serangan tersebut. Kananda tolong tangan ini. Kita bantuin, Mbak. Tolong tim. Minta Mbah. Dan tolong Mbah. Mbah mana Mbah? Ini tolong inin dulu Kananda. Salah satu tim ada yang mendapatkan gangguan dan langsung nyerang Kak Rudi gitu aja. Aku jujur di situ bener-bener udah panik, udah bingung mau ngapain, dan tiba-tiba setelah itu Kak Rudi kayak nggak sadarkan diri. Ya. Itu barusan kenapa sih Kananda? Ada apa sih? Jadi pada saat kita lagi ngebahas soal Permandian itu, kolam tempat itu, permandian, dan tiba-tiba ada makhluk yang lain yang bukan asalnya di sini membantu kita untuk menciptakan tempat ini dulunya seperti apa. Pada saat dia pulang, sosok itu pulang, dan saya melihat langsung sosok yang dengan muka kepala kambing, ada tanduknya, bahkan dia badannya itu badan manusia, hanya kepalanya kambing. Dia sempat sangat tidak suka sekali. Dia bilang, kamu bikin ulah kamu di wilayah kami. Adanya sosok laki-laki berkepala layaknya kambing ini ternyata pernah pula dilihat oleh Bu Aca yang tinggal di rumah tersebut. Yang paling kuat di tempat ini yang ada tanduknya itu, tapi kayak kambing. Kalau dia sih suka berkeliaran di mana-mana ya. Dia udah mengancam kita, kamu akan saya bikin mati ya. Memang, begitu banyak ancaman yang kami terima ketika penelusuran malam ini. Tak hanya Nanda, nyatanya Rudi pun mengalami serangan yang cukup parah. Sebentar, jadi sosok ini tuh sebelumnya siapa Kananda? Nah, saya masih belum bisa komunikasi, Fas ya. Akhirnya pada saat dia sudah masuk ke tim, tiba-tiba kita sembuhkan, dia menghilang. Tapi ini tanda kutip ya, Fas ya. Akhirnya di awal emang Sudah ada seperti ancaman ya. Bahkan si Rudi pun juga di dekat pohon itu sudah mau dilukai pada saat di sana di pohon itu. Iya benar. Dan yang disinilah mungkin emang ini pusat tengahnya ya, pusat apa ya, kumpulannya. Nah ini bisa kita bilang sangat kuat. Oke, tapi kan Anda sebelum kita mencari tahu lebih dalam lagi soal tempat ini, kayaknya baiknya kita lihat Kak Rudi dulu deh, kita tengok dulu ya. Takutnya kenapa-napa. Aduh. Kami pun mencoba mengecek kondisi Rudi setelah mengalami serangan dari salah satu tim yang diganggu oleh sosok yang ada di tempat ini. Tapi aman semua ini Kak Rudi, nggak kenapa-napa kan? Aman Mbak Nur. Sudah dibantu Mbah juga. Ya, mungkin Rudi supaya istirahat dulu kali ya, beristirahat dulu. Kita melanjutkan jalan. Yuk. Pas ya? Iya. Di sini ada sosok naga. Nanda tiba-tiba saja melihat adanya sosok naga di area luar rumah. Entah naga apa yang dimaksud oleh Nanda. Apakah naga ini merupakan sosok terkuat yang ada di sini? Atau sosok ini hanya merupakan utusan dari sosok yang memang sudah menyerang kami sejak di dalam rumah? Dia bilang, saya suka melukai manusia. Perlahan tapi pasti kami akhirnya mampu membuka apa saja misteri yang ada di area rumah ini. Bahkan begitu banyak ancaman yang kami terima dalam penelusuran malam ini. Tidak mengurangi keingintahuan kami mengenai keseluruh misteri yang ada di area rumah ini. Hal itu kami lakukan demi mengungkap seluruh mitos maupun misteri yang memang berada di lingkungan warga sekitar. Pas ya? Iya. Di sini ada sosok naga. Hah? Sakasita. Minta botol minum. Minta air, tim. Jadi ini ada kepala naga, Pas ya. Dan buntutnya itu
mengelilingi bangunan ini. Hampir mirip dengan sosok naga yang telah dilihat Nanda. Nyatanya hal tersebut pernah dirasakan oleh pemilik tanah yang mengalami sakit kulit. Bukan sakit biasa melainkan sakit yang menimbulkan bau amis layaknya ular. Itu sakitnya bukan hari, berbulan-bulan malah. Yang di badan suami saya kan putih-putih, sisik ular. Itu pas dibalurin gitu bau amis. Sampai ketemu dengan ujung ekornya di sini, Mas ya. Ah, gede banget dong. Ya, sangat besar sekali, Mas ya. Dia ini siapa kan Anda lagi-lagi? Dia ini sebagai penjagaan pada saat tempat ini menjadikan padepokan ataupun apa itu. Untuk aliran sesat Ha-ha. itu. Oh, dia berarti menjaga tempat ini ya? Ya, betul banget, Mas ya. Menjaga tempat ini. Tapi Hah? dia bilang, kamu sudah menjadi korban ya, katanya. Korban. Dia menunjuk ke saya. Bahkan teman kamu pun juga sama ya, katanya. Kamu tahu kan? Ya Siapa? mungkin langsung ditanyakan ke Nanda tentang sosok yang sebelumnya kita temui yang berkepala kambing Siapa itu. Dia bilang di bawah sana, Pas ya. Di bawah sana. Ya, dia bilang kalau kamu ingin mengetahui tempatnya tuh sosok yang ada tanduknya dengan kepala kambing itu ada di sana. Sosok naga ini memberikan informasi kepada kami bahwa sosok laki-laki yang memiliki tanduk berada di bagian bawah. Tak menunggu waktu lama, kami pun mendekati Wow. sosok tersebut. Itu dia. Katakan Anda sosoknya itu ada di ujung sana. Cuma jujur, ini aku udah nggak nyaman banget. Aku udah nggak mau banget nih kayak di sini lama-lama. Bener-bener takut. Dia bilang gini. Di belakang ini ada sosok yang bertanduk yang tadi kita temui yang sudah membuat Rudi sampai kejadian seperti itu, Pas ya. Dia bilang, saya suka melukai manusia. Berarti ini bukan pertama kalinya sosok ini melukai manusia kan Anda? Betul, betul. Jadi sosok ini pada saat ini padepokan ini masih fungsi. Hah? Ada penduduk sini yang minta diobati, minta minum untuk didoakan. Ya. Dan minum itu setelah penduduk itu dikasihkan dan diminumkan, sakitnya itu malah fatal. Aduh, kenapa Anda? Aduh. Nah, siapa itu? Muncul nenek yang tadi kita temui. Yang di awal itu? Jadi sosok nenek ini dengan penampilan kayak dengan hidung mancung dan menggunakan tongkat dan rambutnya itu putih itu, Pas ya. Tiba-tiba muncul di situ, Pas ya. Dan sosok ini ternyata yang pada saat kita temuin di sana itu. Iya. Nah, dia bilang, maafkan kami. Kami diminta sama dukun. Dia diminta sama pemimpin padepokan ini untuk menjaga tempat ini, bahkan menghasut manusia-manusia yang penduduk sini supaya ikut ke kelompoknya dia. Sosok inilah berarti yang dipekerjakan untuk menghasut orang ya, kan Anda agar tertarik untuk bergabung dalam aliran sesat itu. Betul banget. Dan si kepala naga ini, kepala naga kambing. kepala naga yang di depan itu, dan si kepala kambing ini, Iya. dia bilang dia adalah salah satu isian ageman pegangan si pemimpin yang ada di sini. Makanya dia mencoba untuk tetap di sini dan tetap mengganggu. Nah itu pertanyaan aku kan Anda. Oh, awas, Mas ya. Awas. Sini kayak. Salam. Diam, situ, Kek. Diam. Jadi ada sosok laki-laki tua dengan penampilan kayak dengan menggunakan pangsi dan udeng-udeng. Pangsinya itu hitam, celana hitam menggunakan udeng-udeng, hanya udeng-udengnya bukan udeng-udeng kayak sorban gitu, bukan, melainkan ikatan kepala. Dan dia memegang suatu kayak dupa
kayak mangkok gitu dipegang sama dia. Oke, tapi dia itu lagi-lagi siapa Kananda? Dia bukan sosok makhluk gaib, melainkan jelmaan si salah satu yang tadi saya bilang dukun. Dia datang ke sini, dia mengetahui bahasanya ini kenapa nih wilayah gue diacak-acak sama bocah-bocah halus. Dia bilang gitu, bocah-bocah halus itu kita-kita ini. Iya. Oh, berarti dia tidak ingin informasinya itu tersebar ya, Iya. Kananda, terbongkar itu dia tidak ingin. Ayo, sini. Hati-hati Kananda. Kamu saya gabungin 3 sini. Saksi tak kasih. Siapa hubungannya kamu sama kakek ini? Dan siapa kamu nenek ini sama ini? Jadi ini Fas ya. Si sosok kepala kambing itu adalah anak buah si dukun ini. Yang diminta untuk menjaga tempat ini. Adanya sosok bertanduk di lokasi ini ternyata pernah dilihat oleh warga yang memang sedang beraktivitas memancing di area sungai. Waktu itu kan saya kan buka pemancingan di bawah ya. Nah, anak-anak tuh suka sampai tengah malam, kadang jam 12, jam 1. Nah, mereka cerita lihat sosok hitam katanya. Dan nenek ini adalah sosok goib yang dulu dikawinkan sama si dukun ini. Nah, makanya semua ini makhluk yang ada di sini adalah diminta untuk tetap mengganggu Di tempat itu Iya. ya. Oke, tapi tujuannya itu apa Kananda? Karena aku jujur aku masih Ya. belum dapat di logika aku, kayak mereka sudah tidak ada di bangunan itu lagi, mereka sudah tidak melakukan aktivitas itu lagi, tapi kenapa mereka ingin tempat itu tuh kosong, itu kenapa emangnya? Iya, jadi fase kenapa semua makhluk yang di sini tetap mengganggu. Jadi emang yang pertama adalah dulunya ada suatu dendam. Si pemilik ini, pemilik apa ya, bahasanya bukan pemilik, si pelaku Petinggi ya. petinggi itu ingin tempat ini kosong. Tempat kosong dan menimbulkan gangguan-gangguan, bahkan hawa yang panas sekali. Nah, kalau pandangan saya, insya Allah nanti saya akan bantu cleansing dan memutus akadnya semua supaya ini bisa digunakan kembali. Tapi itu tempatnya itu bukan di sini, Mas ya. Di bawah ini, melainkan ada di jembatan. Jembatan yang dimana itu sebagai pusatnya pertemuan goib-goib sini dengan pelaku itu. Emang bener Kananda, pemilik tanahnya pun sempat ngomong sama aku bahwasanya dia ingin tanahnya kembali bisa dibangun lagi, Iya. entah itu rumah atau apapun itu. Iya. Setidaknya sudah tidak ada gangguan lagi Iya. dari sosok-sosok yang memang ditugaskan untuk mengganggu. Iya. Yaudah, yuk kita Iya. lekas ke Siap, sana. ya, Kananda. ya. Kami pun menuju jembatan yang memang dianggap Nanda sebagai jalur pertemuan antara sosok yang ada di area tempat ini demi memutus jalan antara mereka agar tempat ini dapat digunakan kembali. Mas ya. Hah? Jadi, tunggu dulu. Kenapa Kananda? Saya melihat sosok sinden yang tadi kita temui di sana. Assalamualaikum. Sini lah. Saya nggak bisa ke bawah. Apa? Kenapa kamu datang ke sini? Jadi sosok sinden itu ada di bawah situ, Mas ya? Di bawah situ kita nggak bisa ke bawah. Dia bilang, ayo sini, ayo sini. Saya bilang, saya nggak bisa ke Iya, bawah. iya nggak bisa. Jadi dia bilang, ya kamu sudah datang ke tempat saya. Jadi saya itu adalah sebagai penghubung atau penyambung si sosok kakek-kakek yang tua itu, Pak saya. Oke, tapi penghubung Ya. itu maksudnya apa Kananda? Penghubung antar apa nih? Jadi Terus apa yang dihubungkan? ya, jadi gini Pak saya. Tadi kan saya bilang bahwa sinden itu mempunyai suatu keilmuan Betul. yang pada saat itu dimanfaatkan sama pemimpin itu, dan dimanfaatkannya itu supaya sebagai penghubung dia ke si dukun itu. Tetap menyambung Pas ya. Tetap sebagai penyambung supaya tidak putus gitu aja.
Makanya dibikinlah suatu minuman yang dimana menyebabkan si Senin itu meninggal. Oh, berarti penghubung antara dukun dan makhluk-makhluk yang ditaruh di sana Betul untuk banget. mengganggu itu melalui sosok ini. Ya. Jadi saya bilang tadi kan dia mempunyai suatu keilmuan yang bisa kita bilang pemikat. Betul. Pemikat. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Oke, ya udah Kananda. Ya. Tadi Kananda juga bilang Kananda ingin meng-cleansing serta agar tempat itu tidak ada makhluk-makhluk yang mengganggu lagi. Silakan Kananda. Dan Ananda mencoba untuk membersihkan area jembatan ini agar tidak lagi menjadi penghubung sosok yang ada di area ini, supaya rumah yang memang sempat disalahgunakan saat itu dapat digunakan kembali tanpa ada gangguan yang diterima oleh pemiliknya. Sebuah kegiatan yang mengikut sertakan sosok tak kasat mata sebenarnya sudah jelas merupakan kegiatan yang tidak baik, di mana sosok tak kasat mata tersebut akan terus-terusan menempati tempat yang kita jadikan untuk memuja mereka. Bahkan sosok tersebut akan terus mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kita sebagai manusia tidak sepantasnya mengikut sertakan mereka, karena sejatinya kita mempunyai Tuhan yang akan terus senantiasa menjaga serta melindungi kita. Astagfirullahaladzim, aku dengar ada yang lempar batu. Oke, kita sudah sampai area uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Namaku Yolanda, Kak. Oke, Kak Yolanda, misi kamu pada malam hari ini adalah untuk mengeksplor serta menceritakan apa saja yang kamu alami selama melakukan uji berani. Minta tangannya. Dan ini ada lonceng. Di tangan kiri kamu sudah ada lampu untuk penerangan kamu selama melakukan uji berani. Jika kamu merasa tidak dapat melanjutkan uji berani lagi, bisa kamu bunyikan loncengnya ya. Oke, sekali lagi Kak Yolanda, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin, Kak? Baik, tim. Matikan lampunya. Oke, Kak Rudi, Kak Nanda. Ya. Sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Permisi. Aku dengar ada yang lempar batu, Oh, Kakak. ada sahabat uji berani kita mendengar ada suara lemparan batu Iya. katanya. Kalau jibra binas maliki nasilah. Bicara sekapanas alazim sudah pesendurinas majinati manas. Mau masuk cuman hawanya dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah mulai sesek dada aku. Oke pemirsa, iya katanya sahabat uji berani kita sudah merasakan sesak di area dadanya ya. Soalnya emang apa ya, di seling dia itu udah banyak makhluk gaibnya sih pas ya. Astagfirullahaladzim. Udah mulai merinding. Astagfirullahaladzim. Di sini, Kak, ada yang ngeludah. Jangan ganggu aku ya, aku nggak ganggu kalian. Astagfirullahaladzim ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Kenapa selalu ada di kamar? Kakak. Kalau jubra binas malikinas ilahinas misyari waswasil honas. Dia udah mulai takutnya, udah mulai memuncak ya pas saya, tapi dia Asyhadu an la mencoba ilaha illallah bertahan. Muhammadur Iya, Rasulullah. tetap bertahan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Di belakang aku banyak banget suara. Itu apa? Shh. Asyhadu an la ilaha illallah.
ada nggak tahu hitam-hitam di belakang aku di sini. Ada suara terus. Walali Sayyidina Muhammad. Kakak. Astagfirullahaladzim, dada aku sesak banget. Astagfirullahaladzim, 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 nangis. Allahumma Oke, sholli. pemirsa, Kenapa sepertinya anginnya sudah jadi cukup untuk besar sahabat ya? Tujuh Berani kita. Takutnya Aku ada nggak ganggu gangguan yang kalian, lebih aku nggak parah ganggu lagi ya, kalian. kan? Assalamualaikum, Kita jemput lagi permisi, yuk. permisi, permisi. Kakak, Ini Kak Yolanda. Boleh. Oke. Lonceng. maaf Kak. Oke, Kak Yolanda, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar sama Kak Yolanda karena udah mau ikut Uji Berani. Cuma tadi apa aja yang kayak Yolanda rasain sampai Kak Yolanda tuh bilang nggak berani untuk memasuki ruangan yang sana itu. Kenapa Kak Yolanda? Mungkin boleh diceritain? Nggak tahu ya, waktu awal ada kayak suara lempar batu dari sono. Di sini nih di pohon apa sih? Kayak ada yang berdiri gitu. Oh. Terus udah gitu ada yang ngeludah. Tadi ada yang ngeludah. Sama ada bayangan hitam di sini. Cuma kita netralin sambil jalan kali ya, kan ada. Yuk, jalan ya. Oke pemirsa, cukup sudah penelusuran kita pada malam hari ini karena saya pribadi sudah mendapatkan jawaban bahwasanya memang ternyata banyak sekali gangguan ya di tempat ini, kan Anda Kak Rudi, yang memang disebabkan oleh dukun yang memang menaruh banyak sekali sosok untuk mengganggu di tempat ini. Bahkan tadi ada insiden juga yang dialami oleh Kananda, Kak Rudi juga, dan untungnya sudah dibersihkan ya sama Kananda. Serta banyak juga gangguan yang dialami oleh sahabat Uji Berani kita pada malam hari ini. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.